Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, wali santri yang semoga senantiasa berada di bawah naungan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di kesempatan malam hari ini. Demi Allah, jemaah sekalian, saya nggak pernah membayangkan kalau saya akan sampai ke sini. Terakhir saya sampai di Ar-Rayyan ini tahun 2013 kalau nggak salah. Tahun 2013. Ini masjid belum ada kayaknya. Tahun berapa dibangun Ustaz? Masjid 2016 Pak, ya. Berarti tahun 2013 terakhir saya ke sini ngantar adik orang rumah. Daftar ke sini. Setelah itu nggak ke sini lagi. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Tapi alhamdulillah pertemuan ini adalah menjadi salah satu perkenalan bagi kita. Yang mudah-mudahan memang perkenalan kita ini menjadi salah satu tanda ukhuwah, persatuan dan persaudaraan kita sesama muslim. Pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang saling mengasihi dan menyayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga semoga dengan kita saling mengasihi dan menyayangi, kita semuanya dikumpulkan bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan hakikah atau jujur, ketika saya dihubungi pertama Ustadz Uji nelfon ana, iya ya. Kemudian Ustadz Fikri, ya kami kenal di chatting aja. Nampak muka belum pernah, berpapasan di jalan juga belum pernah. Baru tadi selesai salat, oh ini Ustadz Fikri. Ustadz apa sih? Ustadz Jeffrey ya, Ustadz Jeffrey. Di sini beliau, alhamdulillah. Ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang disatukan di atas Islam, di atas iman, dan di atas sunnah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini tentunya menjadi nikmat dan karunia yang besar. Teringat kita dengan salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kharaja ilal masjid la yuridu illa liyata'allamal khaira aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tammat hajjatuh." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke rumah Allah, dan sama kita, sama-sama dari rumah pergi ke sini untuk dua, la yuridu illa liyata'allamal khaira. Gak ada yang mendasari niat mereka dari rumah ke masjid ini kecuali satu, liyata'allamal khaira, untuk belajar kebaikan, agama, syariat, au yu'allimah, atau mengajarkan agama dan kebaikan. Kata Nabi Muhammad SAW, illa kana lahu ka ajri hajjin, kecuali bagi orang ini siapa? Yang keluar dari rumah ke masjid untuk belajar mengajarkan, bagi mereka itu pahala seperti pahala haji dengan haji yang sempurna. Fabina wan ni'mah. Maka ini nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi
kita di sini berkumpul di pertama, waktu yang paling mulia. Dua, di tempat yang paling mulia. Tiga, dalam kegiatan yang paling mulia. Malam Jumat. Kliwon atau bukan? Enggak ada ya. Mau Jumat Kliwon, mau Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Saya orang Jawa nih, Penanggalan tahu semuanya, alhamdulillah. Yang Jumat Kliwon tuh belum pernah ketemu apa-apa kecuali orang jualan gorengan, mie ayam, itu aja yang ketemu. Nah, malam Jumat, kata Nabi SAW, hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, sebaik-baik hari. Bahkan dia hari raya dalam setiap pekannya. Kata Nabi SAW, hari yang terbaik di hari Jumat. Kemudian kita berada di tempat yang terbaik, masjid. Inna ahabba biqa'al ardi ilallah masajiduha. Bagian di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya. Yang ketiga, kita berada dalam keadaan dan kegiatan yang paling mulia, yaitu dalam majelis ilmu. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, fa innallaha yubahi bikumul malaikah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala saat ini nih, ketika kita duduk di majelis ini, Allah sedang membangga-banggakan. Allah sebut-sebut nama kita di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa yang enggak senang coba? Pak Jokowi datang ke kita, tiba-tiba dalam pertemuan besar seluruh masyarakat Rohul, ya kan, Pak Jokowi nyebut nama kita diulang-ulang. Bapak Abdullah, lagi-lagi Abdullah, ini Bapak Abdullah sampai 5, 6, 7 kali Pak. Kira-kira yang namanya Abdullah besar kepala enggak? Besar kepala enggak Pak? Bukan orang sembarangan kan yang nyebut nama kita di hadapan orang yang banyak. Sekarang Allah Khaliquna wa Raziquna, yang menciptakan dan memberikan rizki kepada kita, menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mereka makhluk yang mulia. Allahu akbar. Dan enggak ada kemuliaan yang lebih besar daripada ini, ma'asyiral muslimin. Makanya kajian kita sekali sebulan saja. Sekali sebulan enggak datang, ini perlu dikasih pelajaran nih enggak? Sekali sebulan diundang kajian rutin kemudian enggak datang, kebangetan sih ya. Makanya jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah masih cukup masih cukup santai. Sekali sebulan ada kajian, pertemuan dengan wali santri. Alhamdulillah, Ustaz Jeffrey pun memaklumi kegiatan masing-masing, karena kalau dilakukan kajian tiap malam juga mungkin susah saja ya, mungkin kesibukan masing-masing. Tapi alhamdulillah, intinya bahwa kajian sekali sebulan seperti ini jangan sampai enggak datang. Usahakan, karena ini merupakan salah satu sarana jembatan dan sesuatu yang akan menuntun kita, memudahkan dan mengajak atau kemudian mengarahkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mungkin anak-anak kita yang belajar di sini udah hafal tuh. Hadis yang sering mereka ulang-ulang di rumah mungkin kan, siapa yang meniti suatu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita hafal semuanya. Cuman terkadang praktek orang tua yang belum. Anak hafal, orang tua sering dengar, prakteknya ini yang masih kurang. Tapi mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah taufik, kemudahan untuk kita sama-sama bisa senantiasa memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Dan juga saya bersyukur kepada Al-Ustaz Suryadi sebagai mudir am saja, mudir am di pondok ini, dan juga kepada Al-Ustaz Jeffrey hafizahumullah taala yang sudi mengundang kami. Kalaulah beliau atau mereka tahu bagaimana kami, dosa-dosa kami, kurangnya ilmu kami, mungkin saya enggak akan duduk di hadapan jamaah sekalian. Tapi Allah yang maha sitir, yang menutupi keburukan-keburukan kita, maka masih ada kebaikan-kebaikan yang dilihat oleh orang, yang mudah-mudahan kebaikan itu memang ada di hadapan orang dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair Ustaz.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan menjaga Ustaz Suryadi dan kita semuanya, dan semoga kita semuanya dimudahkan segala urusan kita dan semua kegiatan-kegiatan kita, keturunan-keturunan kita, anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Amin. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada segenap guru-guru dari anak-anak kita supaya mereka ikhlas, sabar, tabah dalam mendidik anak-anak kita. Karena saya juga tak beda jauh dengan mereka para guru. Saya juga di sana ngajar anak-anak SD. Jadi Mbak tadi perbincangan kami menjelang ke sini, dari 10-15 anak ini Ustaz ada yang bisa dikalemin, tapi ada yang memang hidungnya itu minta ditarik. Ada juga anak yang telinganya tuh jadi magnet. Tangan kita tuh ditarik-tarik ke telinga dia untuk ditarik. Ya, anak-anak. Tapi ala kulli hal memang kita sebagai orang tua tidak lepas dari yang namanya peran untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang saleh serta salihah. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah tentang sebuah bayangan dari suatu benda. Semua kita tahu suatu benda ketika ketemu dengan cahaya biasanya dia akan menimbulkan bayangan, dan bayangan itu nanti akan mengikuti bendanya. Betul atau benar? Benar dan betul ya. Nah, biasanya bayangan dia akan mengikuti bendanya. Bendanya itu lurus, bayangan lurus insyaallah. Tapi kalau bendanya bengkok, mungkin bayangannya lurus? Mungkin Pak Ibu sekalian? Kita katakan mustahil. Makanya dalam pepatah dikatakan kaifa istaqama dhil wa'uduhu a'waj. Dalam hikmah pepatah Arab dikatakan kaifa istaqama dhil, bagaimana bayangan itu akan lurus, wa'uduhu a'waj, sedangkan bendanya itu sendiri dia bengkok. Bahkan terkadang benda yang lurus ketika ada cahaya kemudian sedikit ada gangguan, terkadang membuat cahaya itu atau bayangan itu menjadi sedikit bengkok, padahal aslinya bendanya lurus. Bagaimana yang bendanya sudah bengkok? Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, inti ataupun tujuan dari judul dan tema kita ini adalah bagaimana orang tua yang mereka menginginkan kebaikan, kesalehan kepada anak, mereka membawa dirinya sendiri kepada pribadi yang saleh dan salihah. Saya termasuk orang yang paling tidak setuju dengan perkataan orang mengatakan bahwa biarlah orang tua itu bodoh, yang penting anak menjadi anak yang pandai. Saya paling gak setuju. Apalagi kalau kata-kata ini didengar sama anaknya, itu udah bumerang habis. Kenapa jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Anak-anak kita yang usianya masih SD, terkadang mereka memandang hanya pada sisi materi orang tua. Ada kalanya anak akan menyimpulkan, ayah saya ternyata bodoh ya. Bodoh bisa kaya. Terus ngapain dong abang belajar? Ngapain dong adik belajar? Ngapain kakak belajar? Toh ibu, umi, ayah, abi, bunda dan sebagainya mereka katanya bodoh, kaya kok. Berarti kan nggak perlu itu pinter. Tayyib jemaah sekalian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik dalam semua hal. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan juga terdapat contoh yang mulia dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam. Lihat jemaah sekalian, saya katakan, kurang saleh apa coba Nabi Nuh? Kurang saleh apa Nabi Nuh? Kurang sabar apa coba Nabi Nuh dalam mendidik? 900 plus 50 tahun jemaah sekalian. Berdakwah, mendidik, kurang apa? Kurang saleh, kurang iman, kurang takwa Nabi Nuh? Wallah enggak mungkin. Tapi itu yang terjadi apa? Beliau belum bisa menjadi salah satu sebab anaknya dan putranya mendapatkan
hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimana kesalihan orang tua. Sekarang datang orang yang seolah-olah biarlah saya sudah pasrahkan dan saya sudah berikan secara penuh kepada pesantren. Kalau memang guru itu benar-benar ngajar, pasti anak saya saleh. Kalau enggak berhasil berarti gurunya main-main. Percuma dibayar doang, enggak ada ngajar. Terkadang ada orang tua yang seperti ini jemaah sekalian. Dan ini keluar dari lisan-lisan, mulut-mulut orang tua yang mereka tidak mengerti. Anda aja terkadang ketika anak dipulangkan, jemaah sekalian, kami di sini ada mondok enggak Ustaz? SD ada mondok belum? Belum ya. Kami di sana ada mondok. Dulu 456. Tahun ini kelas 6. Karena keadaan ya bangunan. Kelas 6 mondok itu. Ketika mereka pulang 2 hari, Ustaz. Repot kami Ustaz di rumah 2 hari. Anak ya Allah, bahasa sananya colio. Colio. Bahasa rokannya apa? Celir. Enggak ya. Colio ya. Ya lincahlah sana sini gitu. Nah, kami susah Ustaz di rumah ngontrolnya kan. Nah, lihat 2 hari udah susah. Lah ini gurunya di sekolah seminggu. Yang diurus bukan 1-2 Pak. Dalam kelas terkadang berapa? Ada yang 15, ada yang 17, ada yang 20, ada yang 10. Ah, itu pun karakternya berbeda-beda. Yang sana minta A, ini sini udah minta B. Yang sini minta B, yang situ udah minta C. Seterusnya. Pening terkadang. Saya sekarang disuruh ngasuh anak kelas 1. Biasanya sebelum-sebelumnya saya kelas 6 terus. Kelas tahun ini kelas 1. Ya. Ternyata jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Anak-anak kelas 1 itu jemaah sekalian. Kalau ibu-ibu lihat dan kita semuanya untuk para asatidzah lihat, mereka masih polos-polos banget. Yang mereka keluarkan itu memang yang menjadi perangai orang tuanya di rumah. Itu asli Pak, ibu-ibu sekalian. Jadi ketika mereka di sekolah itu bersifat ngomong A, B, C, saya nanya, lah kamu dari mana nak dapat ini? Umi? Ini dari mana? Ayah? Ini dari mana? Bunda? Bahkan terkadang dia ketika sedang ada amarah sama temen, itu omongannya kayak omongan dewasa. Tutio, makanya dongo cakap bawa dan sebagainya gitu. Ini anak-anak kelas 1. Saya bilang, kamu bisa nasihatin kayak gitu dari mana? Ternyata orang tuanya. Jadi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, masa-masa anak-anak SD itu masa-masa copy paste Pak. Copy paste. Ya, di copy dari orang tuanya, dipaste pada dirinya. Makanya di sini jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, supaya anak kita itu tidak menjadi bayangan yang bengkok, maka kita sebagai benda harus menjadi benda yang lurus. Kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, selaku orang tua kita mendapatkan peran penting dari Allah Subhanahu wa taala. Mau ayah mau ibu, kita punya peran penting jemaah sekalian. Ayat yang saya rasa semua kita hafal. Saya boleh pastikan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah memanggil orang-orang yang beriman, kata Allah apa? Apa itu ku? Peliharalah, jaga anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian. Dari apa? Dari apa? Penculik anak. Penculik anak. Iya. Giliran penculik anak luar biasa, takutnya Masya Allah. Sampai anak mau beli es krim ke warung belakang rumah, kita pelototin tuh dari rumah. Aman enggak? Sampai dia balik baru aman dari penculik rumah. Malaikat penculik yang menculik, bukan kita katakan penculik ya. Malaikat yang akan menarik anak kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita tidak perhatikan darinya. Wallahiyazubillah. Padahal kalau kita katakan jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, antara penculik dengan malaikat zabaniyah yang akan menarik seseorang ke dalam neraka, mana yang harus kita waspadai lebih ekstra? Sepakat saya katakan, dan saya yakin semua kita sepakat, malaikat zabaniyah itu pasti lebih harus ditakuti. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyatun
ba'duha min ba'd. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-34, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Keturunan itu sebagiannya merupakan turunan dari yang lain. Kata-kata turunan di sini dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Ya, keturunan itu sebagiannya merupakan turunan. Turunan di sini apa? Semuanya, Pak. Pepatah kita mengatakan apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Atau air tetesan dari atap itu juga tidak jauh dari ujung atapnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat ini apa? Bahwa jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, sesuatu yang jernih itu juga akan keluar dan muncul dari sumber yang jernih pula. Sebagaimana air, ketika kita menemukan air dari saluran dan sumber yang bersih, maka air yang akan kita hasilkan, yang akan kita dihasilkan adalah juga air yang bersih, Pak. Berbeda dengan sumber air yang air itu berasal dari sumber yang keruh. Tentu harus melalui penyaringan yang ekstra, Pak. Ya kan? Pertama harus ada serabut dulu. Sudah serabut nanti pasir. Sudah pasir nanti di kerannya pun juga sudah kita kasih kain lagi. Baru nanti akan menghasilkan sesuatu yang jernih melalui beberapa penyaringan. Maka jamaah sekalian jangan anggap ini pondok pesantren penyaringan satu-satunya, ketika mereka sudah melewati pesantren pasti jernih. Ya enggak, Pak. Penyaringan pertama itu bukan pesantren. Pesantren ini penyaringan terakhir. Setelah ada penyaringan pertama di rumah, ada penyaringan kedua di lingkungan, baru pesantren. Ya kan? Orang tua di zaman kita sekarang mereka udah salah. Pak, ini SPP berapa Ustaz SPP-nya di sini? 200. Murah loh. Murah, Pak. Di Kampar sekolah kami 2,5. 250. Banyak yang minta naik. Banyak yang minta naik. Ya. Naik diskonnya. Ya kan gitu. Banyak yang minta turun maksudnya. Ya, di sana 2,5. Sejak awal sampai sekarang, tahun 2011 berdiri sampai sekarang 250. Enggak ada naik, enggak ada turun. Ya kan gitu. Harusnya kan ada kenaikan kan? Enggak ya. Tapi jemaah sekalian rahimanillah, masih murah 200 loh. Ya. Jemaah sekalian, ini sekolah, ini penyaringan terakhir. Ya, serabutnya mungkin di rumah. Pasirnya lingkungan, Pak. Nah, ini sekolah pesantren ini kain yang biasanya diikat di kerannya itu. Iya. Ini pesantren. Lah ibu-ibu terkadang air keruh banget, cuman ditampung dengan dengan kain terakhir di keran. Anda harus pokoknya nanti air yang keluar dari keran ini harus bersih. Mungkin? Saya tanya jamaah, tolong jawab, mungkin atau tidak? Enggak ya, mereka yang jawab Ustaz. Alhamdulillah. Kita sekolah sedikit aman. Iya. Enggak mungkin, Pak. Harus ada kerjasama antara orang tua dengan sekolah. Makanya orang tua saleh. Kalau seandainya Nabi Nuh yang saleh, bertakwa, beriman, belum menjadi satu-satunya sumber hidayah, bagaimana dengan kita yang ternyata kita belum saleh? Bagaimana yang kita belum baik? Makanya perbaiki cerminnya dulu, baru orang yang bercermin pun akan menampakkan hasil yang sempurna dengan apa yang ada. Tapi kalau cerminnya buram, Pak, di situ ada coklat anak, minyak, ada gorengan, ada mie yang tadi baru dimakan anak, kue-kuenya yang baru dimakan anak nempel semua di coklat. Secantik apapun Anda ngaca, gimana yang keluar? Aduh, belepotan kan? Begitu ya mas kalian, anak-anak kita. Dan orang tua itu cerminan bagi anak. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, berbicara tentang orang tua yang saleh, bahwa kesalehan orang tua itu penting bagi anak-anak. Sampai dalam surah Al-Kahfi, saya rasa semua kita membacanya. Apalagi yang punya kebiasaan membacanya di malam Jumat, dan juga bisa dibaca di malam-malam yang
lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa kana abuhuma salihah. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun tembok yang sudah mau roboh, kemudian Musa alaihi salam berkata kepada Khidir, "Kenapa sih engkau enggak minta upah tuh sama orang yang punya tembok ketika engkau benarkan tadi?" Maka kata Khidir alaihi salam kepada Musa, "Wa amal jidar, adapun tembok tadi, fakana li ghulamaini yatimain." Itu rumah ataupun tembok itu punya dua orang yang yatim, dua anak yatim. Ya, wa kana tahtahu kanzul lahumā, yang mana di bawah tembok ataupun rumah itu ada kanz. Artinya benda simpanan bagi mereka berdua. Wa kana abuhuma salihah, dan dahulunya itu orang tua mereka itu orang tua yang saleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ingin menjaga mereka, dan akhirnya mereka, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur mereka kepada masa balighnya, dan kemudian Allah keluarkan itu hartanya ketika mereka sudah menginjak usia baligh. Diriwayatkan dalam tafsir Al-Qur'an, para ulama menafsirkan bahwa yang saleh itu bukan ayah dan ibunya, tapi orang tua di tingkatan ke-7 kalau tidak salah, ke-6 atau ke-7 saya lupa. Dan kata para ulama, orang tua yang saleh itu, Pak, kebaikannya itu bukan untuk turunannya langsung, bisa jadi untuk anaknya, cucunya, buyutnya, apalagi susunannya Pak, anak, cucu, cicit, cecet, cucut, apa lagi ya, apalah namanya ya, sampai 6 atau 7 turunan itu menjaga mereka. Allahu Akbar. Ini luar biasa jemaah sekalian. Jadi kebaikan orang tua bukan hanya pada anak, bisa kepada cucunya, bisa kepada anak dari cucunya, bisa cucu dari cucunya, cucu dari cucu-cucunya. Susah kali ya. Yes, pokoknya 6 atau 7 turunan. Allahu Akbar. Ini orang tua yang saleh. Makanya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kenapa sih orang tua itu harus saleh? Ya, kenapa orang tua harus saleh? Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, penting banget nih. Kita lihat salah satu perkataan daripada salah seorang ulama salaf. Mereka mengatakan, "Ya bani, inni lastakthartu minas salati li ajlik." Ya bunayya, inni lastakthartu minas salah li ajlik. Wahai ananda, demi Allah, ayahmu ini memperbanyak salat demi engkau. Ayahmu memperbanyak salat, rakaat salat itu karenamu. Maksudnya apa jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Maksudnya mereka memperbanyak salat. Dengan salat itu banyak sujud. Dalam sujud ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan dalam salat itu orang tua mendoakan putra dan putrinya. Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, "Inni la usalli fa'adhkuru waladi fa'azidu fi salati." Allahu Akbar. Indah banget jemaah sekalian akhlak mereka para salafus saleh dan keteladanan mereka sebagai orang tua kepada putra-putri mereka. Lihat Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullahi alaih, beliau mengatakan apa? "Inni la usalli." Suatu ketika aku sedang salat. Fa'adhkuru waladi. Dan ketika aku salat, aku ingat sama anakku. Aku ingat kepada putraku. Aku ingat kepada putriku, lucunya dan sebagainya. Tapi bukan bayangkan ketika main-main, enggak. Ingat anak dalam salatnya. Fa'azidu fi salati. Maka kemudian aku tambahkan salatku. Jemaah sekalian, ini gimana orang terkadang anaknya aja disuruh salat, anaknya enggak salat. Nah, masjid. Ibu ngapain? Ibu ponek, tunggu dulu. Anak suruh ke masjid, ibu capek. Jangan, secapek-capek apapun Anda harus menjadi qudwah, teladan.
masuk waktu. Udah Ustaz ya? Belum. Berapa menit lagi Ustaz? 4 menit lagi perkiraan. Nah, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kata beliau, "Inni la usalli fa adhkur waladi fa azidu fi salati." Aku sedang salat, aku keinget anak, maka aku tambahkan itu rakaat-rakaat salatku, kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maka saya katakan tadi apa? Orang tua itu harus menjadi teladan, uswah dan qudwah. Bahkan orang tua itu menjadi pelopor kebaikan dalam rumah tangganya. Orang tua menjadi pelopor kebaikan dalam rumah tangganya. Terkadang orang tua itu ketika dia sudah membiasakan kebaikan pada dirinya di rumahnya, anak itu akan ngikut, Pak. Anak akan ngikut. Saya pernah mendengarkan cerita dari salah seorang guru kita, Ustaz Ahmad Zainuddin hafizahullah taala. Beliau pernah mengatakan, memang anak itu tadi copy paste. Apa yang dilakukan orang tua di rumah, mereka akan ikut-ikutan. Kata beliau, istri saya sedang sibuk di rumah ngadon ngadon tepung dengan telur. Ya, nampak orang tua anak sama anak tadi, orang tuanya ngambil telur di kulkas, dipecahin itu telur dalam apa namanya, dalam toplek, dalam apa, mangkok ya, baskom gitu ya, dalam baskom, kemudian dikacau-kacau lah bahasa sininya, atau diadon lah ya, diadon. Ya, diam-diam uminya sedang sibuk, isi anak buka kulkas ambil telur. Dia pergi ke ruang tamu, ada karpet warna putih, plak. Itu anak, Pak. Jadi jemaah sekalian, kalau masalah dunia anak akan meniru kita, berarti supaya anak punya kebiasaan akhirat, orang tua juga harus punya kebiasaan akhirat. Nah, kita adzan terlebih dahulu. Nah, Ustaz ya. Dan kita lanjutkan sampai pagi insyaallah. Kata Ustaz tadi. Nah, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mustahiqu li'ibadatihi wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'ih, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, wali santri yang semoga senantiasa berada di bawah naungan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi kita kepada pembahasan bahwa orang tua itu harus menjadi teladan. Untuk siapa? Menjadi teladan untuk anak dan juga untuk dirinya sendiri. Harus menjadi teladan bagi anak dan juga bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihi salam, lihat dari sosok kekasih Allah Subhanahu wa taala. Cermati doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk anaknya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Banyak orang tua kita sekarang yang mendoakan anaknya serius supaya anaknya jadi anak yang saleh, tapi lupa meminta kesalehan untuk dirinya sendiri. Ngaku, Bu, iya atau enggak? Hah? Kalau boleh jujur. Boleh jujur atau harus jujur? Hah? Boleh jujur atau harus jujur? Harus jujur ya. Selama ini doakan saleh anak doang atau juga sama orang tua atau untuk kita sendiri? Rata-rata untuk anak aja kan. Rata-rata kita doakan kesalehan untuk anak, untuk kita enggak. Tapi lihat contoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang hanif, hanifan muslima, seorang yang hanif, hatinya lembut, suka kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya Allah, jauhkan dariku dan juga dari anak-anakku daripada menyembah selain Engkau. Dirinya, kemudian anaknya. Karena intinya pada diri orang tua. Sesaleh apapun anak, ketika orang tua belum paham tentang kesalehan, maka terkadang dakwah anak ditentang orang tua. Betul atau betul? Betul, Pak.
anak kita sekolahkan di pesantren misalkan nih, tapi orang tua nggak ingin memahami apa sebenarnya yang dipahami oleh anak di pesantren. Akhirnya ketika anak nanti menasihati orang tua dengan apa yang dia dapatkan di pesantren, tidak sedikit orang tua yang malah akhirnya menentang, akhirnya kemudian menyetop anaknya belajar, akhirnya apa? Patah semangat di dalam belajar, seterusnya. Makanya lihat di sini Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, wajnubni, jauhkan dariku ya Allah, wa baniya, dan juga dari keturunanku daripada menyembah selain Engkau. Dalam doa yang lain di surat yang sama, tadi surat Ibrahim 35, sekarang Ibrahim 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi Ibrahim, ya Allah, ij'alni, jadikan aku muqimas salah, orang yang senantiasa mendirikan salat, wa min dzurriyyati, demikian juga keturunan-keturunanku. Siapa yang diminta di sini dulu? Anak atau dirinya dulu? Anak atau pribadi dulu? Pribadi dulu. Nabi loh. Seorang nabi, mungkin enggak nabi kira-kira menentang perintah Allah? Mungkin enggak? Mungkin nabi melanggar perintah Allah? Mustahil. Enggak, ma'sumin. Para nabi dan rasul mereka orang-orang yang ma'sum, terlepas dari keburukan. Tapi mereka minta sama Allah supaya diri mereka dulu dijadikan sebagai orang yang mendirikan salat, kemudian baru keturunan-keturunan mereka. Ini keteladanan dari sosok Nabi yang mulia, Khalilur Rahman, kekasih Allah yang mulia, kekasih Allah yang maha kuasa, yaitu Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Jadi jemaah sekalian rahimanallah wa iyyakum, di antara bentuk keteladanan orang tua di rumah itu jemaah, saya sebutkan di antaranya nih. 1, bersihkan rumah itu dari segala media-media perusak, sarana-sarana yang akan menghancurkan segala pendidikan yang sudah diajarkan di sekolah. Jangan sampai. Contohnya ya, Tuhan segi 4 itu apa Ustaz namanya? Tilfaz, TV Pak. Ngaji, orang tua depan sinetron. Syad, nggak mungkin, ya. Atau ngaji juga nggak mungkin. Tapi coba dimulai. Anda nggak perlu suruh anak ngaji, cukup Anda bawa Quran, duduk di ruang tengah, anak-anak main, Anda ngaji, kerasin suara. Ya, kalau perlu untuk coba kepekaan anak, dibikin salah. Kira-kira anak-anak gimana? Kalau dia bilang, salah tuh, ibu salah tuh, umi salah, abi salah, berarti anak itu sebenarnya bisa aja mas sekalian. Kalau ada kita dari orang tua, ya kan? Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, pokoknya Anda di hadapan anak pegang Quran. Minggu kedua mungkin enggak mau ikut sama abi baca Quran. Paling tidaknya main dulu sebentar ya bi, sebentar. Nanti ikut. Ingatkan, udah sebentar loh, nunggu lama nih. Misalkan, ikut dia nanti. Minggu ketiga mungkin abi nanti ngaji ya bi. Ayah nanti ngaji habis maghrib, misalkan. Pasti akan gitu. Iya, tapi abi nanti didengerin dulu ya, baru nanti gantian. Gitu ya mas sekalian. Ustadz minder, Ustadz, anak saya udah banyak hafalannya, saya masih dikit. Berarti Anda harus ngejar target, ya kan? Kesibukan Ustadz, berarti nggak usah malu, kan gitu ya mas sekalian. Nggak ada untungnya malu pak. Lan yanalal ilmal mustahi wal mustakbir. Nggak akan dapat ilmu 2 orang. Orang yang pemalu, orang yang sombong. Nggak perlu belajar, mudahnya itu dites belekak-belekuk kata orang Jawanya. Kata orang sininya apa? Terbata-bata. Bahasa Siko?
Hah? Gagok. Tak apa. Terbata-bata. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Nah, itu yang pengganggu-pengganggu, perusak-perusak semua media itu jauhkan dari anak-anak kita. Ya kan? Kalaupun Anda belum bisa meninggalkan sinetron, bukan berarti boleh. Saya katakan itu enggak. Tapi kalau belum bisa dan Anda pingin anak Anda itu saleh, kalau memang enggak ada obatnya candu itu, minimal Pak, jangan di depan anak. Walaupun tetap kalau bisa tinggalin. Karena kalau Anda masih di situ berarti Anda belum saleh. Ya kan? Kalau masih di situ belum itu. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, nyanyian, musik, gambar-gambar yang tidak senonoh, apalagi anak-anak dikasih handphone. Ya Allah, terkadang saya mau ke pasar gitu, di depan rumah orang itu ada 3-4 anak-anak kelas 4 SD, handphonenya disandarin di tiang gitu kan. Kemudian udah 4, yuk 1, 2, 3, wes macam-macam gerakannya. Allah, apa namanya? Toktik. Nah kan ini ya Allah, anak SD loh ibu-ibu sekalian. Ustadz, ya saya kan niru ibu di rumah. Ibunya ikutan. Rupanya ibunya juga punya akun. Ada yang punya. Perlu diselidiki nih Ustadz. Ibu-ibu nih yang punya akun TikTok nih siapa nih? Yang punya akun TikTok nih perlu diselidiki nih. Ya, kebanyakan. Kata Ustaz Amin kebanyakan katanya. Ya, kebanyakannya enggak kan? Kebanyakannya enggak, insyaallah. Mudah-mudahan enggak ada. Tapi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Nah, itu bahaya. Ya, ajarkan anak-anak kita mereka itu belajar dan belajar. Tapi jemaah sekalian. Ini sampai jam berapa sebenarnya Ustaz? Ini saya benar-benar sampai pagi nanti ini. Ini marahnya nanti sama saya. Tadi sama Ustaz Jeffrey aja kalau mau marah. Biasanya jam berapa? 5 menit lagi, berarti nggak ada tanya jawab ya? Ada? Kalau ada, kalau 5 menit lagi udah buka tanya jawab aja. Tapi jemaah sekalian, terakhir jemaah sekalian rahimanillah. Anak-anak itu jemaah, supaya Anda, kan kita ingin nih anak-anak bisa ngapal Al-Quran, belajar Al-Quran, bisa mendapatkan hafalan Al-Quran. Saya kasih beberapa cara ringkas lah, karena memang pembahasan masalah orang tua yang saleh ini sekali, 2 kali, 3 kali nggak cukup dah. Ini amanah saya berikan kepada Ustaz Jeffrey untuk menyambungkan dan melanjutkannya besok. Nah, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kalau ingin menjadikan anak itu mereka bisa hafal Al-Quran, pertama yang terpenting sebelum yang lainnya adalah apa? Perbaiki niat. Itu yang paling utama. Saya pernah nanya wawancara kepada salah seorang santri, Bu, kenapa ibu mau nyekolahkan anak ibu di sekolah pesantren ngafal tingkat SMP waktu itu kan susah, kemudian biayanya cukup mahal. Nggak apa-apa Ustadz, kalau sekarang cuman biaya SPP-nya sekian, nanti ketika dia sudah hafal nanti dia bisa jadi seorang qari, jadi imam kan juga cukup lumayan besok Ustadz. Oh, jadi nyekolahkan anak ngafal Quran, targetnya jadi imam masjid, ikut perlombaan, sekali lomba hadiahnya umrah, ada hadiahnya juga umrah 35 juta, ongkosnya 10 juta 10 juta nanti kasih ke anak 1 juta, orang tua ngebayang 9 juta. Di situ jangan, nggak akan ada barakah, buang itu, dibuang. Itu yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, tadi seperti yang sedikit kita singgung, keteladanan. Penting banget keteladanan. Yang ketiga, istiqamah. Istiqamah di sini apa maksudnya? Ya, Anda harus istiqamah ketika anak itu menyanyi ke ibu-ibu, "Ma, tolong sih, Ma, tolong dong, Ma, ya, tolong dong, Ma, ya, ke sehalaman." Deh. Kalau lah udah sekeluar kata-kata kata orang tua, anak tuh lemes, pasti ngadu ke ayahnya. Kalau enggak tadi ke ayahnya berarti ngadu ke uminya. Umi, ayah tuh nggak mau. Bunda, ayah nggak mau Bunda. Umi, Abi tuh nggak mau dan sebagainya. Ya, saya pernah kayak gitu sama anak. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Saya sedang sibuk bikin proposal misalkan gitu. Datang, Abi tolong simakkan. Abi nggak khusyuk nak sama Umi. Ngadu dia, Umi, Abi nggak mau. Seterusnya begitu. Anak-anak. Ya kan?
Anak-anak berarti harus istiqomah. Istiqomah ngingetinnya, ya sebentar ya. Istiqomah ngingetinnya, istiqomah kita ngajarinya, istiqomah nalkinnya, istiqomah kita mendengarkannya. Yang keempat, sabar. Sabar, Pak. Sabar dalam apa? Dari tadi diulang-ulang ndak jadi dapat. Lah berapa kali ya amak baca? Lah 10 kali, 50 kali, 10 kali ndak jadi dapat. Makanya serius. Dari tadi disuruh malah bundel dan riwet. Ya enggak? Coba susah ya nak. Yuk keluar sebentar. Bawa ke warung es krim. Yang mana nak? Yang 5.000, yang 15. Pasti pilih yang enggak apa-apa. 15.000 makan nak. Udah makan bawa pulang. Yuk coba sekali nak. Semangat. Wah langsung dapat. Modal 5.000, 15.000. Jangan ditambah ditekan. Anak-anak tuh udah capek loh. Pulang sekolah asar main sebentar. Maghrib udah dijejelin lagi dengan hafalan. Emang enggak capek? Kasihan kan? Tapi pelan-pelan, rileks, santai, sabar. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan-kesalahan ini. Dari poin-poin yang saya bikin ternyata saya salah. Setengahnya baru Ustaz. Ngutang ngambang itu Ustaz Jeffrey besok insyaallah. Nah, silakanlah kalau ada pertanyaan atau kalau langsung ditutup. Mudah-mudahan nggak ada Ustaz. Paham tapi kan? Ya, maksudnya nggak nanya karena nggak ada yang bisa diambil kan kasihan. Bukan kasihan ibu-ibunya, kasihan saya yang dari tadi ngomong nggak ada yang dipahamin. Silakan Ustaz. Ya, satu aja. Nah, ya, emang satu Ustaz. Oke. Tayyib. Yang nggak dapat. Tayyib. Nah, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, memberikan targhib kepada anak itu bagus. Itu namanya targhib kan, dikasih iming-iming. Yang dikasih iming-iming. Ada tantangan yang akan mereka kejar, dengan saya begini apa yang akan saya dapat, dan Allah sudah kasih seperti itu. Dan memang targhib ini Allah yang ngajarin kita. Siapa yang puasa 1 hari untuk Allah, Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 70 perjalanan. Kan ada iming-imingnya kan begitu. Nah, orang tua ketika mengajarkan kepada anak Al-Quran boleh seperti itu. Ayo, siapa yang dapat 5 ayat ada hadiahnya dari Abi, misalkan. Tayyib, semuanya ngapal nih, semuanya ngapal. Berarti sebenarnya Anda harus menyiapkan ke-5 hadiah, walaupun mungkin tak sama, karena mereka semuanya berusaha. Kalau Anda kasih hadiah memang benar-benar untuk yang satu orang itu saja, saya nilai itu ada kezaliman di situ. Ada kezaliman. Kenapa ada kezaliman? Karena memang di situ dia udah sempat berusaha, walaupun hadiah yang basit, hadiah yang kecil. Kalau kita ini anak-anak kita ya, anak kita. Ya kan seperti itu. Beda kalau perlombaan itu berbeda lagi. Tapi kalau kita di rumah seperti itu untuk semua anak-anak kita, saya rasa Anda nggak perlu pelit-pelit lah. Yang dapat nanti 5.000, yang mereka gagal kasih 2.000 atau 3.000. Tapi ada beda, supaya yang ini mereka nggak kecil hati, yang menang pun mereka juga nggak kecil hati, karena tetap nilainya lebih besar, yang lain tetap dapat reward karena mereka sudah ada usaha, kan seperti itu. Yang dapat nanti ayah bawa ke Sumbar, yang lain tinggal di sini aja. Kasihan banget. Sumbar itu kan diimpi-impikan sama orang, anak-anak kan gitu. Dia dibawa, yang lain ditinggal. Ngapain? Gigit jari di rumah. Ya, nggak enak. Makanya saya rasa kalau itu anak kandung kita, yang lain tetap kita kasih. Karena jika tidak, itu bisa menimbulkan hal yang lain. Ya, percumalah, pasti kalah sama abang. Toh juga nanti nggak dapat hadiah. Kan gitu. Percuma sama abang. Harusnya kan sekalipun nggak menang tapi tetap ada. Jadi ada usaha dia ngapal. Wallahu a'lam bishawab. Tanya. Satu tadi. Nah, ibu nggak ada kan? Alhamdulillah. Jadi udah masuk kantong semua yang tadi. Ikat baik-baik supaya nggak lepas, atau kantongnya pastikan dia nggak bolong supaya nggak tercecer di jalan. Sampai di rumah diingat-ingat tadi yang di sini praktekkan. Karena apa? Al-ilmu
digunakan untuk dipelajari, untuk diamalkan. Al ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Kan begitu, ilmu tidak diamalin seperti buah tanpa pohon tanpa buah, kan begitu. Nah, dan mudah-mudahan dimaafkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid ini, Allah juga mengumpulkan kita bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh wali santri, jazakumullahu khairan, dan terutama kepada Ustaz Jeffrey dan juga kepada Mudir Am dan kepada seluruh asatidzah yang ada di sini. Hafizakumullahu ajmain wa ra'akum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Dan saya sampaikan rasa senang saya bisa sampai di sini. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang besar bisa bertemu dengan saudara-saudara di sini. Saya teringat pesan tadi kita Ustaz Suryadi, beliau menelpon saya, "Ingat Ustaz, Ar-Rayyan itu milik antum juga dan antum dari Ar-Rayyan," kata beliau. Alhamdulillah. Dan artinya saya sebagai santri beliau dan kita semuanya santri dari beliau, dan juga sebagai anak dari beliau, dan beliau orang tua kita. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk terus mengemban amanah besar di pondok pesantren ini, dan kita semuanya juga bisa mengemban amanah yang besar dari anak-anak kita yang Allah titipkan kepada kita. Segala kurang dan khilaf mohon maaf. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.